Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1K01 di mata kuliah pengantar ekonomi pariwisata. Kali ini kami akan menjelaskan presentasi mengenai pengembangan ekonomi destinasi Taman Nasional Bunaken. Dengan saya, Tiara Dita Puspita, dan dengan rekan saya, Saya Sarah Febrianti Yolanda. Saya Adila Indrayanti Rahman. Dan saya Syifa Alivia Putri. Dan kita bisa langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah mengenai Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu ikon Kota Manado yang telah mendunia. Banyak sumber daya alam seperti ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Fenomena alam laut yang ada di Taman Nasional Bunaken berbeda dengan taman laut lainnya. Inilah yang menjadikan Taman Nasional Bunaken menjadi aset penting di Kota Manado. Potensi ekonomi yang dimiliki Taman Nasional Bunaken cukup besar, sehingga memiliki kesempatan untuk masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Slide selanjutnya. Yaitu adalah sejarah Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken ini diresmikan lumayan lama loh, dan masuk aja ke poin yang pertama. Sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Bunaken memiliki sumber daya tarik yang spesifik, yaitu taman lautnya yang menjadi salah satu tujuan tempat menyelam atau diving yang indah di dunia bagi para wisatawan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk poin yang kedua, Taman Nasional ini pada tahun 1991 juga merupakan kawasan konservasi laut Bunaken, memiliki luas hampir 89.000 hektar. Taman Nasional Bunaken diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 Desember 1992. Pada tahun 1997, oleh World Wide Fund, kawasan ini diusulkan sebagai salah satu World Heritage, dan baru pada tahun 2000 ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Untuk poin yang ketiga, sebagai salah satu kawasan pelestarian alam perairan Indonesia, Taman Nasional Bunaken memiliki 3 fungsi utama sebagai pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Perlindungan sistem penyangga kehidupan penduduk di kawasan melalui pemanfaatan ekstraktif terbatas dan pemanfaatan secara lestari bagi pengembangan terbatas pariwisata alam. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Syifa Alivia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi di Taman Nasional Bunaken. Pengaruh yang ditimbulkan dari Taman Nasional Bunaken ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Contohnya, dalam aspek ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata ramah lingkungan. Wisatawan yang datang ke Taman Nasional Bunaken memerlukan kapal, peralatan penyelam, penginapan, dan aktivitas lainnya yang dalam pemenuhannya direspon dengan baik oleh masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan wisatawan dapat meningkatkan perekonomian, dikarenakan wisatawan membutuhkan fasilitas tersebut dan rela untuk membayar mereka. Terjadinya pertukaran budaya yang terjadi selama wisatawan menginap di resort milik warga, wisatawan yang dapat bertukar budaya dengan masyarakat lokal melalui kegiatan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, dengan masyarakat lokal yang berinteraksi dengan wisatawan. Selain itu, untuk para nelayan yang berlayar untuk mencari ikan di laut, mereka dipermudah karena banyaknya terumbu karang di lokasi ini. Semakin banyak terumbu karang yang sehat, maka makin banyak ikan yang tinggal dan nelayan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan persyaratan, nelayan menggunakan peralatan yang tidak merusak ekosistem sekitar.
Perkiraan kontribusi pariwisata Taman Nasional Bunaken kepada ekonomi Sulawesi Utara adalah 3,2 juta US dollar per tahun, termasuk 4 sampai 5 miliar rupiah per tahun ke pemerintah Kota Manado melalui pajak dan sektor pariwisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan wisata Taman Nasional Bunaken. Penyuka wisata laut atau diving pasti terpuaskan di Bunaken yang sedikitnya memiliki 40 lokasi penyelaman yang menyajikan berbagai jenis ikan tropis dan terumbu karang. Salah satunya jenis karang hidup berupa terumbu karang tepi dan penghalang. Paling menarik perhatian adalah terumbu karang tebung karang vertikal yang membentang sepanjang 50 meter. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap pengelolaan lanskap wisata bahari, terdapat potensi dan kendala. Potensi terdapat pada lanskap daratannya yang belum dimanfaatkan untuk alternatif wisata selain wisata bawah laut. Kendalanya, antara pihak-pihak pengelola belum bisa bekerja sama dengan baik dalam mengelola secara maksimal lanskap wisata bahari Taman Nasional Bunaken. Berdasarkan analisis kesesuaian wisata, Taman Nasional Bunaken sangat sesuai untuk dijadikan lanskap wisata bahari. Indeks kesesuaian wisata yang diperoleh untuk wisata snorkeling sebesar 91% dan wisata selam sebesar 90%. Berdasarkan analisis karakteristik dan persepsi pengunjung, masyarakat, dan pengelola sebagian besar menginginkan adanya alternatif wisata di bagian daratan, selain di bawah laut. Dari evaluasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT, dalam pengelolaan lanskap wisata bahari Taman Nasional Bunaken, diperoleh beberapa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Keunggulan Taman Nasional Bunaken memiliki sumber daya hayati yang sangat beragam. Tapak yang luas, lanskap memiliki nilai yang indah dan nyaman, pelayanan yang baik, dan keinginan masyarakat yang besar untuk terlibat dalam pengelolaan lanskap wisata bahari Taman Nasional Bunaken. Kelemahan, kurangnya pemeliharaan fasilitas dan atraksi wisata. Terdapat konflik penggunaan area, jadwal program wisata tidak terstruktur, kegiatan wisata melebihi daya dukung, lingkungan yang kotor. Desain Taman Nasional Bunaken kurang bagus, kurang bervariasinya paket-paket wisata, pembayaran tiket masuk yang kurang ketat, dan keterbatasan sumber daya untuk pengamanan landscape. Slide selanjutnya. Peluang wisata Taman Nasional Bunaken. Lokasinya berada pada Coral Triangle. Manajemen dengan berbagai pihak, peningkatan pengunjung dan potensi wisata selain wisata selam dan snorkeling. Ancaman wisata Taman Nasional Bunaken. Faktor alam dan kerusakan karang dan hilangnya beberapa spesies sumber daya yang unik seperti ikan-ikan hias. Serta jika tidak adanya perawatan dan jika tidak menjaga lingkungan dengan baik akan mempengaruhi keadaan alam Taman Nasional Bunaken tersebut. Dampak pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Nasional Bunaken. Dampak positif pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bunaken, yang pertama menyumbang neraca pembayaran, yang kedua menyebarkan pembangunan ke daerah-daerah non-industri, yang ketiga menciptakan kesempatan kerja, yang keempat dampak pada pembangunan ekonomi pada umumnya melalui dampak pengadaan. Dampak negatif yang terjadi terhadap sosial budaya meliputi beberapa aspek, antara lain cara hidup, aspek budaya, dan komunitas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adila. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. Dampak pariwisata di Taman Laut Bunaken adalah didominasinya sampah plastik yang berakibat rusak terumbu karang, diikuti turunnya kunjungan wisatawan tahun 2011, hanya 4.000 orang, diikuti turunnya pendapatan asli daerah.
Pengelolaan Taman Laut Bunaken sudah dilakukan namun belum optimal. Pemikiran untuk kelestarian Taman Laut Bunaken diantaranya melakukan kajian daya dukung, rehabilitasi terumbu karang. Dewan Pengelola Taman Nasional meningkatkan koordinasi program dengan lembaga terkait dan menyusun peraturan dan sanksi pembuangan sampah plastik di sungai sekitar Taman Laut Bunaken. Gubernur Sulawesi Utara membuat pencanangan Save Bunaken dan bersih-bersih pantai diikuti ASN, Pemprov Sulut, dan Kota Manado, TNI Polri, serta LSM Peduli Lingkungan. Gubernur optimis melalui kegiatan bersih-bersih pantai akan semakin melengkapi semangat kebersamaan dan kecintaan lingkungan, serta bertanggung jawab menjadikan kembali Bunaken menjadi bersih. Taman Nasional Bunaken 10 tahun lalu sama seperti Raja Ampat di Papua yang bersih dan pesonanya menarik perhatian. Namun saat ini makin banyak kunjungan wisata ke Bunaken makin membawa dampak pada kondisi lingkungannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan adanya Taman Nasional Bunaken, masyarakat Kelurahan Bunaken yang berkecimpung di bidang pariwisata sangat terbantu perekonomian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan sudah tidak ada lagi masyarakat yang dikatakan sangat miskin. Dan sudah ada masyarakat yang memberikan sumbangan baik bentuk material ataupun uang. Saran yang pertama, keberlanjutan perekonomian masyarakat Kelurahan Bunaken yang berkecimpung di bidang pariwisata sangat diharapkan perhatian dari pemerintah bersama masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan Taman Nasional Bunaken. Karena itu merupakan kekayaan sumber perekonomian bagi masyarakat yang ada di kawasan Taman Nasional Bunaken. Yang kedua, perlu adanya perhatian pemerintah dan dalam memfasilitasi usaha mereka demi perbaikan status keberadaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sangat membutuhkan fasilitas transportasi yang lebih memadai, sarana-prasarana yang lebih layak, dan perlu adanya fasilitas bank demi lancarnya transaksi usaha, dan mereka bisa menyisihkan sebagian uang dari usaha mereka. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sajikan kepada kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.